Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada pekan ini di Turkmenistan. Dalam pertemuan tersebut, Putin dan Pezeshkian disebut akan membahas mengenai sejumlah isu terkini, termasuk konflik di Timur Tengah yang memanas. Ide pertemuan ini muncul tak lama setelah Iran meluncurkan rudal balistik ke Israel pada awal Oktober lalu. Menurut Kremlin, Putin akan terbang ke Turkmenistan untuk menghadiri acara pertemuan puncak para pemimpin regional yang sebelumnya tak dijadwalkan. Ajudan Kremlin, Yuri Ushakov, mengatakan pertemuan penting Putin dan Pezeshkian dilaksanakan pada Jumat 11 Oktober. Selain itu, Putin dan Pezeshkian juga akan bertemu di sela pertemuan puncak kelompok ekonomi BRIC di Rusia pada 22 hingga 24 Oktober. Sebelumnya, Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin telah lebih dulu mengunjungi Iran pada pekan lalu untuk berunding dengan Pezeshkian dan Wakil Presiden pertama Muhammad Reza Arif. Sebagaimana diketahui, Rusia memiliki hubungan dekat dengan Iran. Kondisi ini pun membuat Barat menuding Iran mendapat rudal dan drone dari Rusia dengan sejumlah imbalan. Seorang peneliti dari Carnegie Endowment for International Peace, Nicole Grajewski, menilai pertemuan Putin dan Pezeshkian kemungkinan digelar pada menit-menit akhir acara di Turkmenistan. Grajewski berpandangan Iran bisa saja mendapat dukungan dari Rusia sembari menunggu balasan Israel atas rudal balistiknya pada 1 Oktober lalu. Adapun saat ini, Iran disebut tengah dalam kondisi siaga untuk menunggu respons dari Israel. Pasukan Brigade Al-Quds Iran menepis isu yang menyebut komandan mereka, Jenderal Ismail Qaani, hilang selesai serangan udara Israel di Beirut pekan lalu. Melalui pernyataan yang disampaikan Wakil Komandan Brigade Al-Quds, Iraj Masyedi, pada Senin 7 Oktober, Qaani disebut dalam kondisi yang sehat dan bisa menjalankan aktivitasnya. Masyedi mengatakan ada beberapa pihak yang meminta mereka melakukan klarifikasi ini yang menurutnya tidak perlu. Meski menyebut Qaani dalam keadaan sehat, Masyedi dan Al-Quds tak memberitahukan keberadaan sang komandan kini. Dua sumber keamanan senior Iran yang enggan disebut namanya mengatakan Qaani tengah berada di pinggiran selatan Beirut, yakni Dahiyeh. Untuk diketahui, Qaani dilaporkan hilang saat tengah berkunjung ke Lebanon, tepat saat Israel melancarkan serangan untuk menargetkan pejabat senior Hizbullah, Hashim Safidin. Sejumlah otoritas Iran dan Hizbullah melaporkan mereka tak dapat menghubungi Qaani semenjak serangan tersebut. Tak diketahui secara pasti terkait tujuan kedatangan Qaani ke Lebanon. Hilangnya Qaani memicu kepanikan dari para sekutu Al-Quds seperti Hamas, Houthi, hingga Hizbullah. Pasalnya, Qaani memegang sejumlah peranan penting, seperti mengkoordinir seluruh pasukan Al-Quds yang ada di Timur Tengah, serta di wilayah lain yang ada di seluruh dunia. Adapun Qaani merupakan sosok pemimpin Al-Quds yang menggantikan Qasem Soleimani yang tewas dalam serangan drone Amerika Serikat di Baghdad, Irak pada akhir 2020 lalu. Menandai agresi Israel ke Gaza yang sudah berlangsung selama setahun, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu justru berambisi terus melanjutkan perang hingga menang.
Melalui pernyataan pada Senin 7 Oktober, Netanyahu bahkan ingin menamai perang melawan di Gaza sebagai perang kebangkitan. Netanyahu pun disebut sudah memasukkan proposal untuk menamai ulang perang ini. Hal ini disampaikan Netanyahu dalam rapat kabinet khusus yang menandai 1 tahun peringatan serangan Hamas. Menurut Netanyahu, nama perang kebangkitan dipilih dengan dalih peristiwa 7 Oktober 2023 tak boleh terulang kembali. Adapun sebelumnya nama perang yang terjadi di Gaza dikenal dengan nama Pedang Baja. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga berjanji untuk membawa kembali semua sandera yang masih ditahan oleh Palestina di Gaza. Netanyahu juga optimis Israel akan meraih kemenangan dalam pertempuran di jalur Gaza dan Libanon. Tercatat hingga kini korban tewas di wilayah Gaza telah mencapai 42.000 orang. Jumlah itu termasuk anak-anak dan wanita. Sedangkan untuk wilayah Israel, Hamas telah menewaskan 1.200 orang dan sebanyak 250 orang disandra. Namun jumlah sandra mengalami penurunan karena kematian dan sebagian lagi sudah dibebaskan. Konflik Gaza ini memunculkan kekhawatiran mengenai meluasnya perang, mengingat proksi-proksi pendukung Hamas ikut menyerang Israel. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.